Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajara Zafika dengan NIM 21140500002 dari Prodi Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar kurikulum untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Administrasi Pendidikan. Selanjutnya, materi yang kita bahas yang pertama adalah pengertian kurikulum, yang kedua adalah konsep dasar kurikulum, dan yang ketiga adalah kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Yang pertama adalah pengertian kurikulum. Herman H. Horne mengungkapkan bahwa secara harfiah, kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu a little race course, yang berarti suatu jarak yang harus ditempuh dalam pertandingan olahraga, yang kemudian dialihkan ke dalam pengertian pendidikan menjadi circle of instruction, yaitu suatu lingkaran pengajaran, di mana guru dan siswa terlibat di dalamnya. Selanjutnya, menurut Al-Syaibani, kurikulum dapat didefinisikan sebagai sejumlah kekuatan, faktor-faktor pada alam sekitar pengajaran dan pendidikan yang disediakan oleh sekolah bagi murid-muridnya di dalam dan di luarnya, dan sejumlah pengalaman-pengalaman yang lahir dari interaksi dengan kekuatan-kekuatan dan faktor-faktor ini. Dari beberapa definisi tersebut, kurikulum dapat dimaknai dalam 3 konteks, yaitu sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik, sebagai pengalaman belajar, dan sebagai rencana program belajar. Pengertian kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik merupakan konsep kurikulum yang sampai saat ini banyak mewarnai teori-teori dan praktik pendidikan. Dalam makna ini, kurikulum sering dikaitkan dengan usaha untuk memperoleh ijazah. Sedangkan ijazah itu sendiri adalah keterangan yang menggambarkan kemampuan seseorang yang mendapatkan ijazah tersebut. Materi yang kedua adalah konsep dasar kurikulum. Konsep dasar kurikulum yaitu suatu konsep yang berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Konsep kurikulum dapat juga berarti suatu konsep yang bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut. Menurut Sutrisno, ada 3 konsep kurikulum, yaitu yang pertama kurikulum sebagai substansi, yang kedua kurikulum sebagai sistem, dan yang ketiga adalah kurikulum sebagai bidang studi. Menurut Bobbitt, inti teori kurikulum itu sederhana, yaitu kehidupan manusia. Kehidupan manusia meskipun berbeda-beda pada dasarnya sama, terbentuk oleh sejumlah kecakapan pekerjaan. Pendidikan berupaya mempersiapkan kecakapan-kecakapan tersebut dengan teliti dan sempurna. Kecakapan-kecakapan yang harus dikuasai untuk dapat terjun dalam kehidupan dapat bermacam-macam, bergantung pada tingkatannya maupun jenis lingkungan. Setiap tingkatan dan lingkungan kehidupan tersebut menuntut penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, kebiasaan, apresiasi tertentu. Hal-hal itu merupakan tujuan kurikulum. Untuk mencapai hal-hal itu, ada serentetan pengalaman yang harus dikuasai anak. Seluruh tujuan beserta pengalaman-pengalaman tersebut itulah yang menjadi bahan kajian teori kurikulum. Selanjutnya, yang ketiga adalah kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Guru sebagai pendidik di sekolah telah mempersiapkan secara formal dalam lembaga pendidik guru, sehingga peran guru dalam mengembangkan kurikulum juga sangatlah penting. Berhubungan dengan itu, kedudukan kurikulum dalam dunia pendidikan antara lain, yang pertama, kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Yang kedua, kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan, dan yang ketiga, kurikulum merupakan suatu bidang studi. Kedudukan kurikulum dapat dilihat dari sistem pendidikan itu sendiri. Pendidikan sebagai sistem tentu memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling ketergantungan. Komponen-komponen pendidikan itu antara lain: 1. Tujuan pendidikan, 2. Kurikulum pendidikan, 3. Peserta didik, 4. Lingkungan, 5. Sarana dan prasarana, 6. Manajemen, serta yang ketujuh teknologi. Dengan demikian, kurikulum adalah syarat mutlak di sekolah dan memiliki kedudukan sentral sebagai pusat proses pendidikan, sehingga apabila tidak ada kurikulum, maka proses belajar mengajar tidak akan mencapai tujuan yang baik.
karena di dalam kurikulum berisi rencana pendidikan sebagai pedoman dan juga sebagai bidang studi yang menjadi sumber konsep landasan bagi institusi pendidikan. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih apabila ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.